memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu, rahim itu kerabat. Ini ada salah kaprah, salah pemahaman terhadap istilah di negara kita nih. Ustazah diundang buka puasa bersama, reunian TK, enggak ya, SMA misalnya, reunian teman-teman SMA, buka puasa bersama. Gimana ya Ustazah, kalau saya datang kadang-kadang suka sholat maghribnya berantakan, betul? Habis itu terawihnya juga jadi ketinggalan, jadi males lagi mau terawihnya gitu. Manahan lagi kalau misalnya kalau reunian gitu tuh ajang buat pamer pencapaian, buat ria, buat ujub gitu kan, atau ajang buat ngomongin yang nggak dateng, gibah akhirnya. Jadi kayak lebih banyak dosanya gitu nggak sih Ustazah daripada bagusnya. Tapi kalau misalnya saya nggak datang, saya jadinya putus silaturahmi. Ini dia nih, salah bahasa, salah pemahaman. Silaturahmi itu rahim teman-teman. Yang nggak boleh putus itu kamu dengan rahimmu. Siapa rahim? Itu adalah hubungan kekerabatan, pertalian darah. Kamu sama adekmu, sama kakakmu, itu namanya saudara serahim, saudara kandung tuh. Itu yang nggak boleh putus. Orang-orang yang satu kakak sama kamu, atau orang-orang yang lebih luasnya lagi, yang kamu nggak batal wudhu sama mereka, itu kamu nggak boleh putus hubungan. Itu siapa tuh ngeliatin kamu mulu? Oh, itu mantan adik saya. Nggak ada ceritanya adik tuh mantan. Dulunya dia kakak saya, tapi terus ada urusan warisan, kita ribet, akhirnya putus dah. Dia udah bukan kakak saya lagi. Nggak ada ceritanya teman-teman. Itu yang kita nggak boleh putus. Nggak boleh putus hubungan itu sama orang-orang yang satu rahim sama kita, yang wudhu kita nggak batal, yang kita pernah serahim sama dia, atau kita pernah serahim sama bapak ibunya, berarti ponakan kita, atau orang tua kita pernah serahim sama mereka, paman bibi kita. Itu orang-orang yang kita nggak boleh putus hubungan sama mereka gitu. Kalau temen SD, TK, SMP ya nggak apa-apa. Kita nggak mungkin juga berkawan terhubung sama orang sedunia. Kita nggak mungkin juga kan terus-terusan terhubung sama teman-teman lagi zaman TK, SD, mana SD-nya 5 SD lagi pindah-pindah mulu. SMP, SMA gitu nggak mesti terus terhubung sama mereka. Nggak apa-apa kalau kamu putus hubungan, dalam artian udah nggak berkawan lagi, udah nggak saling bersapa lagi, tuh nggak apa-apa. Yang kamu nggak boleh nggak sapaan, yang kamu nggak boleh nggak bertegur sapa, yang kamu nggak boleh putus hubungan adalah dengan rahim, dengan kerabatmu. Kerabat yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang wudhu kamu nggak batal sama dia, kakak adik, mau itu kandung, mau itu tiri, pokoknya yang namanya judulnya kakak sama adik kamu kan, kamu nggak batal wudhu itu ya. Kemudian ponakan-ponakan, kemudian paman bibi kita, itu kita nggak boleh putus hubungan sama mereka gitu. Jelas ya. Jadi itu qati'ur rahim itu orang-orang itu aja. Rahim ini teman-teman, hubungan kekerabatan, pertalian darah, bergantung di bawah arsy. Dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambungkan hubungannya denganku, putuskanlah hubungan seseorang yang memutuskan hubungannya denganku. Sama saudara tuh, sama kakak, adik tuh nggak boleh putus hubungan, nggak boleh. Mau urusan apapun jangan sampai hubunganmu putus teman-teman. Mau urusan apapun jangan sampai hubungan putus, nggak boleh. Kamu harus sayang sama adik kamu, sama kakak kamu, harus sayang. Sama ponakan-ponakan kamu harus sayang. Doain, kan begitu. Kasih perhatian, gitu. Saya lihatin tuh ya, dari keluarga aja gitu. Yang hidupnya paling berkah dari seluruh keluarga biasanya selalu aja tuh
Dia yang paling sayang sama saudara-saudaranya, paling sayang sama ponakan-ponakan, paling sayang sama bibi-bibi. Itu biasanya tuh yang hidupnya paling berkah. Coba perhatiin deh. Coba kamu perhatiin di seluruh keluarga kamu tuh, pasti kayak gitu. Yang paling bakti sama orang tua gitu kan, paling hidupnya paling berkah gitu. Karena memang didoakan sama rahimnya tuh, sama hubungan kerabatnya, bahwa dia akan selalu tersambung sama Allah, yang selalu menyambung hubungan dengan kerabatnya. Kalau saya sih mikirnya ya, kalau bukan saya yang sayang sama saudara-saudara saya, siapa lagi? Harta bisa dicari, temen bisa datang dan pergi, tapi saudara kita kan itu-itu aja. Betul nggak? Saudara kita kan itu-itu aja. Kalau bukan kita yang sayang sama mereka, siapa lagi? Kamu yang harus sayang sama saudara-saudara kamu. Yang sayang, yang sayang. Tapi dia nggak sayang, nggak apa-apa, kamu aja yang sayang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang sabar sama saudara, yang sabar, disayangin, didoain, diperhatikan. Biarkan mereka merasa bahwa mereka punya saudara, gitu kan? Sebab kesian banget orang tuh kalau hidupnya ngerasa punya saudara kayak nggak punya saudara gitu. Kesian, ya. Jangan sampai saudara-saudaramu merasa seperti itu dari kamu. Dan yang terakhir, orang yang masih nyimpen dendam dengan salah satu dari hamba Allah SWT yang beriman, yang nggak bisa maafin salah orang. Tuh dia tuh. Percuma mau puasa, kemudian malam pertama pandangan rahmatnya Allah lagi Allah liatin hamba-hambanya nih, dia kehalang aja gitu, nggak bisa. Rahmat Allah turun, ampunannya turun, nggak bisa. Ada kehalang antara dia sama rahmatnya pemberian Allah SWT tersebut. Sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi kelompok terakhir itu juga jangan sampai ada, teman-teman. Saya tahu, terutama yang hidupnya udah sampai 40 tahun gitu. Kalau yang masih kecil-kecil mungkin belum ya. Tapi kalau orang hidup udah panjang gitu, udah 40-an tahun, itu pasti dalam hidupmu tuh pernah ada orang yang kamu rasa begitu nyakitin hati kamu gitu. Pasti pernah lewat. Dalam hidup kamu tuh orang-orang yang menguji kesabaran kamu, kayak yang pegel banget kamu ngadepin dia gitu. Kesel banget hati kamu sama dia gitu. Pasti tuh. Emang namanya hidup gitu, pasti aja. Ujian dari Allah SWT. Ujian dari Allah. Emang hidup kan tempatnya ujian. Jangan sampai kebencianmu kepadanya, dendammu kepadanya menghalangkanmu dari rahmatnya Allah SWT. Kamu gak harus deket lagi sama dia. Gak harus. Kalau kamu tahu ada ular, ya kan dijauhin, gitu kan? Tapi jangan terus-terusan kamu taruh dendamnya dalam hati. Jangan kamu terus-terusan biarkan hatimu kemakan sama kebencian sama dia itu gitu. Maafin. Emang ujian orang beda-beda sih setiap orang. Tapi pasti ada aja dalam hidup kita tuh orang-orang yang berat banget kayaknya memaafin gitu. Nah itulah dia. Kita mesti ingat, gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ujian buat kita. La yukallifullahu nafsan illa, Allah gak akan kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Pasti kita mampu, insya Allah. Yang sabar, kemudian kita bilang, saya sudah memaafkan dia ya Allah. Saya sudah memaafkan dia ya Allah. Nabi Muhammad didolimin segala macam, tapi kan dimaafin sama Nabi Muhammad. Iya kan? Apakah dengan kita memaafkan dia pasti Allah memaafkan dia? Belum tentu. Tapi dengan kamu memaafkan dia, lega hati kamu. Lega hati kamu. Saya sih gak kesian sama orangnya, saya kesian sama kamu. Kalau kamu gak mau maafin kesalahan orang tuh, saya gak kesian sama dianya. Sama dia deh, urusannya dia dah gitu. Tapi sama kamunya tuh, kalau kamu gak mau maafin kesalahan dia,
Ramadan kamu terhalang teman-teman. Puasa kamu percuma, lapar doang. Tarawih kamu percuma. Jadi karena saya sayang sama kamu, sayangi Ramadanmu, maafkan salah siapapun yang pernah berbuat zalim kepadamu. Ya Allah, saksikan, saya sudah memaafkan dia. Udah gitu. Harus disampaikan gak usah sama orangnya. Kalau itu bikin hati kamu jadi jauh lebih lega dan gak akan ada mudarat atau apapun, silakan. Tapi kalau kiranya kalau kamu sampein bakal jadi mudarat buat kamu, ya jangan. Misalnya mantan suami, kalau kamu bilang saya sudah memaafkan salah kamu, dia bakalan bilang ya udah kalau gitu balikan. Nah, repot. Iya kan? Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Memaafkan bukan berarti kamu harus deket lagi sama dia, kamu harus balikan lagi sama dia, harus sayang lagi, cinta lagi sama dia, enggak, gitu kan? Tapi kamu memaafkan biar hati kamu lega. Ustazah, apakah memaafkan berarti melupakan? Oh enggak, melupakan tuh urusannya memori. Kita mungkin akan tetap ingat sampai kapanpun peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hati kita. Tapi sekurangnya kamu bisa mengingatnya dengan tanpa sakit hati. Kamu bisa mengingatnya sebagai bagian dari kehidupan pahit yang harus kamu jalani. Kamu ngelihatnya sebagai bagian dari kamu pernah merasakan kehidupan semacam itu, kamu pernah didolimi semacam itu, kamu pernah berada dalam ujian yang seperti itu, dan sekarang kamu tidak lagi berada dalam hal yang semacam itu. Gitu aja. Ingatnya sebagai bagian dari bahkan lukisan yang indah sekalipun memiliki warna-warna gelap. Betul nggak? Lukisan cakep kayak gimana pun bukan berarti semua warnanya pink, biru muda gitu, enggak gitu. Ya kan? Ada aja tuh warna kelabunya, ada warna biru tuanya, ada warna merah membaraknya, ada warna hitamnya gitu. Lukisan yang indah sekalipun ada warna-warna gelapnya, teman-teman. Maka hal-hal yang buruk dalam hidup kamu, kepahitan-kepahitan datang dalam hidup kamu, lihatnya gitu aja. Lihat sebagai hal-hal buruk yang pernah datang dalam kehidupan kamu, kelabu-kelabu langitmu yang sudah berlalu. Karenanya kamu perlu memaafkan semuanya. Insya